Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya. Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga kayak orang Belanda aja. Ya bisa divonis lepas Bang, itu ada di Surabaya, ada yang di PN Jakus. Ada tanggapan Bang sebagai wakil rakyat? Lu jangan di sini. Udah di depan sana kali ya. Jadi tapi sekalian. Kalian apa? Soal ini kemarin kan ada kata Mbak Puan bakal ada pertemuan lanjutan antara Pak Prabowo sama Bu Megawati. Nah ini kira-kira peluangnya gimana Bang Muzani? Saya ngomong apa dulu ya? Ngomong apa dulu? Itu yang tadi pertemuan lanjutan Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Saya belum tahu apa tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua hal tersebut dari kedua beliau. Tapi saya kira jika nanti terjadi itu adalah sesuatu yang baik karena bagaimanapun juga pertemuan di antara dua pemimpin saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita. Mungkin kalau sebelumnya kan Pak Prabowo menyambangi rumah atau Teguh Umar ya. Ini kira-kira nanti akan ada tempat sendiri atau yang netral mungkin begitu Pak Muzani atau seperti apa? Belum tahu. Saya terus terang belum mendalami dan belum mengikuti perkembangan setelah mengikuti pertemuan di tanggal itu. Kalau sebelumnya membahas tentang isu-isu nasional juga ya Pak, termasuk yang tarif dan semacamnya. Nah kira-kira kalau pertemuan lanjutan itu akan membahas lebih dalam Pak atau terkait posisi PDIP atau gimana? Pertemuan pendek kata bahwa pertemuan di antara kedua pemimpin saya kira baik karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau, apalagi Ibu Mega pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar ini. Ya, Pak, tanggapan mungkin dari pihak MPR soal banyaknya hakim terlibat pelanggaran hukum. Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya. Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh, karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat. Pak Muzani tanggapan kemarin Bu Puan bilang bahwa PDIP masuk dalam kabinet. Ya memang seperti yang sudah ditegaskan beberapa kali, misalnya menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober, PDI Perjuangan adalah kekuatan partai politik yang akan memberikan support dan dukungan kepada pemerintah tanpa harus masuk dalam koalisi. Artinya membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI Perjuangan dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden. Pak Muzani kemarin Bang ketemu sama beberapa perwakilan buruh nih, itu udah ada info belum sih ngomongin apa aja? Apakah Satgas PHK juga di sini? Saya belum nanti akan bertemu pada setelah balik kembali. Untuk isu reshuffle sendiri Pak Muzani belum dengar ya? Saya belum dengar isu reshuffle. Terkait dengan ini, kalau setelah persiapan beberapa tempat kabinet yang menghubungi presiden sebelumnya, kalau datang apa itu seperti apa terkait dengan soal kabinet ini Pak?
Saya kira itu para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena berlebaran dia harus dia dalam tata krama, apalagi dalam suasana lebaran, menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden pada saat beliau menjadi menteri. Saya kira terkait soliditas kabinet berarti tetap harus masuk bersilaturahmi dengan presiden terpilih. Saya kira para menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid, dan Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran untuk bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau orang yang dihormati, karena itu bagian dari tata krama lebaran. Dan itu Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi. Pak Muzani menyebut bahwa RUU Perampasan Aset pembahasan tinggal dukungan komitmen terhadap RUU Perampasan Aset. Saya belum mengikuti. Pak Muzani, kemarin sempat ada dapur MBG yang ditutup Pak Muzani karena ada beberapa pembayaran yang terkendala. Apakah nanti ada upaya evaluasi mengenai MBG ke depannya? Terutama soal pembayaran nih Pak Muzani, yang banyak yang belum dibayarkan oleh BGN ke pihak dapur-dapur tersebut. Nah, saya terus terang belum update terhadap masalah ini. Tapi kalau misalnya di DPR ataupun di sini soal perampasan aset ini gimana sih? Saya nanti akan cek pada teman-teman Komisi 7. Dan? Oke, terima kasih. Masuk ke dalam kabinet. Ya, memang seperti yang sudah ditegaskan beberapa kali, misalnya menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober, PDI Perjuangan adalah kekuatan partai politik yang akan memberikan support dan dukungan kepada pemerintah tanpa harus masuk dalam koalisi. Artinya membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI Perjuangan, dan tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI Perjuangan dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden. Pak Muzani, kemarin Bang ketemu sama beberapa perwakilan buruh nih, itu udah ada info belum sih ngomongin apa aja? Apakah Satgas PHK juga di sini? Saya belum, nanti akan ketemu Pak Dasko setelah paripurna. Isu reshuffle sendiri Pak Muzani belum dengar ya? Saya belum dengar isu reshuffle. Terkait dengan ini, kalau setelah